saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Riki Gerungan hadir kembali dalam program Cerdas Memilih. Saudara, pada 28 November akan dimulai masa kampanye. Ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, termasuk di KPU Sulawesi Utara. Dan pada kesempatan kali ini, saudara, kita akan berbincang terkait dengan janji dan juga program calon wakil rakyat dan juga pemimpin eksekutif dan juga legislatif. Kita melihat saudara kalau berada di beberapa daerah ataupun beberapa wilayah, tentu ini menjadi salah satu patokan bagi masyarakat untuk bisa menentukan siapa yang akan dipilih pada pemilihan umum. Kalau kita melihat di luar negeri, saudara, ada beberapa negara di mana sejumlah besar masyarakat tentu akan memilih calon wakilnya dengan melihat apa saja program unggulan yang ditawarkan ketika nanti duduk menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri atau menjadi pemimpin negara. Kita akan membahasnya selengkapnya dalam Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Pergi memilih wakil rakyat. Ayo kita pergi memilih yang adil, penuh harap untuk rakyat yang jauh dari penderitaan. Suaramu menentukan masa depan rakyat Indonesia. Pemilu bermartabat, demokrasi rakyat Indonesia, demokrasi cerdas memilih. Ayo kita cerdas memilih. Baik, Cerdas Memilih, terima kasih rekan-rekan The Buckenfield sudah mengawali perjumpaan kita pada Cerdas Memilih kali ini. Dan langsung saja pemirsa, saya perkenalkan narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, Pak Supriyadi Pangelu, selaku pegiat hukum politik pemilu dan advokat. Terima kasih Pak Adi sudah mampir di TVRI. Sehat? Sehat. Baik, selanjutnya Dr. Magdalena Wulur selaku akademisi. Terima kasih. Tetap setia bersama TVRI dalam program Cerdas Memilih. Selamat sore Riki, selamat sore pemirsa di rumah. Dan saudara, kami masih menunggu salah satu narasumber kita pada saat ini, Bapak Rifai Polis selaku pegiat pemilu yang akan bergabung sesaat lagi. Kita masih tetap menunggu. Dan saudara, pada kesempatan kali ini Cerdas Memilih kita membahas tentang janji dan program calon pemimpin eksekutif maupun legislatif. Kalau kita melihat ini merupakan bagi sebagian besar calon legislatif tentu akan menjadi cara yang ampuh untuk bagaimana menggait suara dari masyarakat sehingga ini menjadi menimbulkan kepercayaan publik siapa yang nanti mereka akan pilih sesuai dengan program ataupun visi misi yang sudah menjadi rencana kerja jika nanti terpilih. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu, Pak, mengangkat tema janji dan juga program dari calon pemimpin. Kalau menurut Pak Adi ini seperti apa ketika seseorang sudah masuk terjun pada pemilihan umum 2024, seberapa penting untuk program atau visi misi dari seorang calon? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama sebenarnya perlu diperhatikan bahwa pemilu kita ini ada 3 pesertanya. Pemilu berkaitan dengan pemilihan anggota DPR adalah pesertanya partai politik. Kemudian pemilu berkaitan dengan pasangan presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon, capres dan cawapres, dan pemilu berkaitan dengan perseorangan adalah calon DPD. Nah, tentunya dari aspek ini kita kemudian dipilahkan mana mulai dari
capres dan cawapres. Yang paling utama adalah saat pendaftarannya adalah visi misi yang harus dibawa. Nah, ini hanya untuk eksekutif. Tetapi legislatif kan kecenderungannya pada persoalan pendekatan personal. Terkadang visi misinya juga yang kemudian yang menjadi kita tidak memahami tupoksi. Saya mau jadi DPR apa? Tugas saya. Sudah berbicara jauh, saya akan membuat jalan berapa kilometer, saya membuat ini. Akhirnya sampai selesai juga tidak, karena tupoksinya apa? Memang benar juga ada fungsi budgeting, soal anggaran. Tetapi kan ini dibahas secara bersama dengan eksekutif. Kalau berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Untuk DPR Kabupaten Kota dan DPR Provinsi. Kemudian berkaitan dengan legislasi. Penyusun, bagaimana kita menyusun yang kemudian berpihak kepada masyarakat. Produk-produk perda atau produk peraturan perundang-undangan untuk DPR RI, apakah benar-benar berpihak kepada masyarakat? Berkaitan dengan persoalan-persoalan kekinian yang dialami oleh masyarakat. Nah, pendekatan ini yang seharusnya melihat kondisi real problem apa yang terjadi di masyarakat, ini yang kemudian menjadi spirit untuk meyakinkan publik. Karena visi misi kalau di undang-undang kan dia namanya visi misi program. Visi misi ini memang ada kekurangan juga, hanya kalau di PKPU-nya hanya dia menginginkan visi misi ini disosialisasikan untuk tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Memang benar pendidikan politik, tapi tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi pemilih, bukan bagian dari bagaimana kita mencari solusi terhadap problem bangsa. Itu harusnya sebenarnya dimasukkan dalam PKPU sendiri, otokritiknya di PKPU juga. Karena tujuan visi misi program ini untuk meningkatkan partisipasi publik dalam rangka bagaimana berpartisipasi di TPS. Tapi yang terpenting bagaimana visi misi program ini menjawab problem-problem yang terjadi. Contoh, masalah pertanahan. Gimana pengembangan ketika saya jadi capres, cawapres, bagaimana saya sebagai senator, bagaimana kedudukan saya sebagai legislator. Ini harus benar-benar diurai dan mampu memahami problem. Supaya nantinya di DPR bukan hanya 4D, datang, diam, duduk, dengar. Baik. Kan gitu. Menarik jawaban di awal program ini dari Pak Adi ini. Kita belum ke masyarakat sebagai pemilih, tetapi bagaimana untuk peserta yang akan maju ini, apakah memang benar-benar paham terkait dengan regulasi tadi ya Pak, regulasi aturan-aturan di dalamnya, dan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Bukan berarti mencari informasi atau program yang menurutnya ini bakal menggait hati masyarakat, tetapi tidak mengutamakan asas kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Mem, silakan tanggapannya. Ya, baik, terima kasih Ricky. Kalau dia tadinya sudah mencalonkan diri, artinya incumbent, kemudian sekarang mencalonkan diri, itu lebih mudah bagi masyarakat, karena masyarakat hanya melihat apakah janji-janji sebelumnya sudah dia realisasikan, kemudian baru mau mencalonkan lagi, ya kan? Jadi tidak usah pilih lagi kalau yang kemarin dia menjanjikan, kemudian dia mau mencalonkan lagi dengan janji yang sama, bahkan lebih selangit lagi janjinya, itu gampang. Tapi yang dipertanyakan adalah nantinya orang-orang yang baru ini cenderung Ricky tidak paham, cenderung, mungkin tidak semua. Taruhlah umpamanya ada 10 orang, itu hanya kira-kira 9 orang mungkin yang tidak paham. Mungkin satu orangnya paham. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi atau mengeneral bahwa semua yang ikut yang baru tidak paham. Dan semua yang sudah pernah sebelumnya menjabat dan sekarang akan mau mencalonkan lagi sudah paham. Karena setahu mereka bahwa yang mereka perjuangkan apa sih? Kemauan partai kah atau kemauan masyarakat? Dan kebanyakan mereka ditanya nantinya apa yang akan mereka perjuangkan, masuk komisi mana Pak Adi? Ya kan? Mereka tidak tahu masuk komisi berapa. Setiap partai politik ada edukasi terhadap calon-calon legislatif ini, itu seperti apa? Betul. Edukasi ya, orang sekolah pemerintahan 4 tahun. Orang sekolah doktor juga 4-5 tahun bisa. Kemudian dalam waktu 1 hari bisa dipelajari semua kah? Kalau dia mulai dari aktivis, itu mungkin. Karena dia sudah pelajar, dia aktivis. Tapi kalau dia istri orang kaya, dia anak orang kaya, dia tidak pernah bergaul sebelumnya,
Ya, atau mungkin dia istri pejabat tapi dia cuma ngurusin mungkin PKK, mohon maaf gitu. Apa dia tahu tentang program kegiatan dan apa yang harus diperjuangkan? Mungkin ya cuma sebatas umpamanya stunting dia paham. Tapi bagaimana kita, apa itu RKPD? Nanti dia mau masukkan. Nantinya ada lagi kayak gini. Mereka buat program tapi programnya tidak sesuai dengan konstituennya atau sesuai dengan dapilnya begitu. Yang di situ masalah tanah atau masalah bencana, tapi dia perjuangkan hal-hal yang lainnya. Kalau menurut Pak Adi, masih adakah yang menyepelekan hal tersebut? Gampang untuk soal visi misi program, nanti kalau sudah terpilih itu akan berjalan dengan sendirinya begitu Pak? Memang kan kasuistis, tiap daerah punya karakteristik sendiri berkaitan dengan gimana sasaran saya untuk menjadi mendulang suara, kan? Ada yang berpegang teguh bahwa saya menjadi DPR, tujuan saya seperti ini. Ada juga karena tahu juga karakter masyarakat di dapilnya ya. Yang penting saya sudah lakukan ini, nggak perlu saya paparkan visi misi lagi. Nggak perlu, saya sudah berbuat untuk mereka. Konstituen saya, ya setiap reses saya lakukan hal-hal yang membuat mereka dalam tanda kutip bahagia. Ini juga masyarakat terkadang juga nggak perlu lagi visi misi untuk DPR. Termasuk capres dan cawapres juga. Nggak terlalu penting bagi mereka. Karena yang sudah dilaksanakan. Karena doktrinisasi terhadap hubungan mungkin family, keluarga, hubungan emosional, dan sebanyak faktor-faktor X lainnya yang kemudian terkadang visi misi ini sudah bukan bagian utamanya, tetapi baik. Hal yang terakhir. Pak Adi, memang kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Saudara, kami akan segera kembali untuk Anda. Hari kasih suara 14 Februari. Ayo kita. Wih, udah tumben bro. Tumben banget Wira. Wih, ki. Wir, habis ngapain nih? Kok lemes banget. Iya, lemes banget ini. Marahin nggak semangat ya, Cah? Iya. Putus lagi cintaku. Kamu itu loh, putus bentar aja itu nggak ngaruh kali. Kan ada yang lebih penting tau di tanggal 14 Februari. Hari Valentine kan? Loh, aku udah jomblo gini kok. Nih, rungokno. Hari kasih suara 14 Februari 2024. Tolak golput. Pemilu ora penting toh, Wir. Emang ada pengaruhnya apa satu suaraku? Loh, piye pecah ini? Harus nyoblos. Ayo nggak jadi keren, mana ada orang keren kok golput. Wir, kamu itu loh, dikasih ya untuk memilih kok nggak digunain toh? Gimana mau milih pasangan? Yura. Tol. Wir, jomblo boleh, golput jangan. Cuas. Wir, ngakunya anak gaul, anak keren. Kok golput? Beda pilihan itu nggak masalah, Wir. Golput jangan. Cuas. Yo. 14 Februari besok kita sama-sama ke TPS buat nyoblos. Setuju? Oke, setuju. Tak kancani. Yuk nyoblos, milenial tolak golput. Hari kasih suara 14 Februari. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah
hanya sekedar seolah-olah peduli. Baik, saudara cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita berbicara terkait dengan janji dan program calon pemimpin. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Rifai Poli selaku pegiat pemilu. Terima kasih Pak Rifai berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Tadi di awal saya sudah sedikit berbincang dengan Pak Adi dan juga Mem terkait dengan hal ini. Kalau Pak Rifai sendiri menanggapi terkait dengan janji dan juga program visi misi dari para calon legislatif, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya pemilih harus cerdas kan gitu. Tapi kan persoalan sekarang cara berpikir masyarakat kita dulu dibandingkan di zaman Orde Baru dulu itu sangat idealis sekali. Meskipun dirayu dengan apapun, kalau dia sudah di satu partai dia akan tetap situ. Tapi kemudian era reformasi ini menjadi masyarakat ini sangat pragmatis sekali. Pragmatis sekali, kalau mau ajak kampanye, ada uang jalan, ada kaos, ada dengan berbagai macam alasan. Sehingga kemudian hari ini dia bisa di partai yang lain, ada kampanye juga partai lain, dia juga ikut juga. Sehingga tidak jelas dia ini sebenarnya di mana ini. Jadi memang terjadi pergeseran dari idealis menjadi pragmatis masyarakat kita ini. Kemudian caleg-caleg kita ini ketika baru taruh baliho akan menjadi caleg, langsung proposal masuk sebagai ini. Jadi memang ini kemudian caleg kita ini memang digeroti dari awal oleh masyarakat kita. Kemudian harus ada yang namanya money politik dan sebagainya. Ini tidak bisa kita hindari. Apalagi money politik itu tidak berada di ruang yang terang benderang, tapi pasti di ruang yang abu-abu dan bahkan di ruang yang gelap. Kemudian setelah itu, seketika caleg ini jadi, dia merasa bahwa kemarin kan saya waktu jadi ini kan bukan gratis, tapi saya ada memberi uang, dan ini memang tugas penyelenggara untuk itu. Kemudian kalau dia jadi, sudahlah, masa bodoh dengan visi misi janji-janji saya yang dulu. Yang penting saya sudah jadi, karena saya juga keluar uang banyak. Kemudian bagaimana caranya kemudian saya harus mengembalikan uang yang banyak yang saya keluarkan ketika pencalekan kemarin. Baik. Pak Rifai, artinya untuk pengaruh dari program ataupun visi misi ini dari para calon ini, apakah sekarang itu masih bisa menjadi upaya dari calon legislatif untuk bisa meraih suara? Karena kalau kita melihat banyak masyarakat juga cerdas sekarang saat melihat fakta di lapangan begitu. Iya, memang harusnya idealnya begitu. Visi misi perlu. Apa yang akan dia lakukan ketika dia menjadi anggota legislatif? Tapi faktanya kan masyarakat tidak seperti itu. Sifatnya transaksional saja. Hitung saja kalian ada berapa di sini, saya serahkan ini. Biasa begitu kan? Para caleg juga begitu. Sehingga kemudian kualitas caleg-caleg kita ini kan tidak matang di pengkaderan partai. Ada orang yang sudah berkeringat di partai, yang membesarkan partai, tapi setelah pada pencalekan atau pencalonan dia tidak jadi. Ada orang yang tidak jelas dari mana juntrungannya, kemudian karena dia punya uang, dia bisa jadi nomor 1 caleg, dan itu yang terjadi. Harusnya tidak boleh menurut saya, partai politik ini banyak yang gagal untuk membina kadernya itu. Harusnya mereka yang sudah berusaha membesarkan partai ini harus dihargai. Jangan mereka yang tiba akal, tiba datang, kemudian karena dengan uang dia banyak duit, kemudian dia bisa jadi. Pak Adi, tanggapi Pak Adi yang disampaikan Pak Rifai. Memang ini fakta yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu pesta demokrasi. Kan? Ada yang pemikirannya mungkin dia punya tujuan, saya ini mau jadi anggota dewan, program saya ini benar-benar saya memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi tidak terpilih karena apa? Tidak ada uangnya. Kan? Ricky datang bertamu ke saya umpamanya. Saya tidak memberikan uang transport, datang jauh-jauh naik Grab atau taksi online, tiba-tiba saya tidak keluar, caleg pelit ini, ada koncudu dia ini. Toh, kita tidak akan pilih. Kalau umpamanya fakta yang disampaikan Pak Rifai itu benar,
Sehingga ketika terpilih, visi misi program ini tidak akan lagi dibicarakan lagi. Karena bagaimana dia mau teori ekonomi nanti yang menjelaskan bagaimana dia mengeluarkan uang banyak kemudian harus mendapatkan juga untuk persiapan 5 tahunan. Ya, terkadang aspirasi-aspirasi ya sulit untuk diwujudkan. Karena bagaimanapun dia akan berpikir 5 tahun depan lagi tidak terasa. Pemilu lagi. Orang-orang datang di rumah tidak putus-putus untuk ya saya ini datang dengan jumlah keluarga saya sekian, ada acara ini, mau lahiran, mau orang mati, sampai pun ada caleg yang bercelote di rumah kopi, sampai DP kucing mau sakit datang 4 orang. Ini yang fakta. Tapi yang terpenting sebenarnya kita mau mengedukasi lagi ke masyarakat. Money politik ini apa penyebabnya sebenarnya? Kalau umpamanya saya tidak paham ekonomi, tapi kalau sesuai pengetahuan saya, kalau di pasar juga orang tidak butuh lagi, biar produksinya banyak, pasti tidak akan. Kalau masyarakat tidak butuh uang, biar caleg banyak doi, nona akan pilih. Ini paradigma masyarakat yang harus kita rubah. Karena kan orang berpikir kalau tidak ada doi kita nyak pilih. Tuh. Seperti banyak berkampanye hari ini partai A, besok partai B. Syukur masih satu partai, kalau dia pindah-pindah partai, cuma ganti baju. Itu banyak yang fakta yang terjadi di lapangan. Ini partai yang seharusnya mendorong untuk pemilih ini bagaimana tidak serta-merta kemudian uang segalanya dalam proses demokrasi ini. Mem, kita melihat sesuai data dari KPU ini ada sekitar 52% pemilih milenial dan juga Gen Z untuk memilih pada pemilu 2024. Apakah paradigma yang disampaikan Pak Rifai dan juga Pak Adi tadi itu akan terbawa di 2024 atau akan rantainya akan putus di 2023 ini? Iya. Tadi Pak Adi sampaikan terkait dengan bagaimana sisi pandangan ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya kita inginnya mensejahterakan. Kalau ada mahasiswa ekonomi juga lulus tidak dapat pekerjaan, itu namanya kan berarti dia ambil jurusan ekonomi sulit mungkin. Ini semua gara-gara ada ekonomi sulit. Nah, kalau Gen Z atau milenialnya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka pasti akan sangat mudah terpengaruh untuk hal itu. Jadi namanya simpatisan bayaran. Jadi mereka akan jadi job baru. Jadi kayaknya partai membuka job fair deh sendiri. Jadi orang akan datang melamar berapa kalau kita ikut kampanye dengan caleg A mungkin dikasih 400.000 dari pagi sampai malam. Kemudian kalau dengan caleg B 500 mereka akan pilih yang 500. Ya kan? Kenapa? Karena edukasi itu kan dari orang tua. Nah, kalau orang tuanya sudah underestimate dengan yang namanya pemilu, anaknya pasti akan mikir, oh iya, pas. Mereka mikirnya caleg itu daripada janjian nanti kita akan buka pasar. Di pasar ini Anda bisa jualan dengan gratis. Kita akan beri bantuan katinting, kita akan beri bantuan perahu dan sebagainya. Tapi tidak ada. Sampai dia selesai 5 tahun tidak ada. Mulai dari situ masyarakat belajar bahwa caleg yang baik adalah yang langsung kasih uang. Itu nyata. Mereka langsung rasakan uangnya, mereka langsung rasakan kenikmatan pada saat itu. Nah, apalagi kalau banyak yang kasih ya. Sangat disayangkan karena ini merusak generasi kita. Milenial kita dan Gen Z. Kalau pemilu kali ini tidak bisa merubah paradigma ini, maka kita akan kebablasan sampai selamanya. Karena inilah, kalau menurut saya inilah yang paling menentukan. Entah kenapa, tapi begitu seksi dengan masuknya anak muda tentunya ya, di dalam banyak sekali. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana mereka bisa memanfaatkan pemanfaatan ekonomi yang bisa disampaikan. Contoh, sablon, apakah nanti akan ada, kita akan lihat kredit-kredit ekonomi kreatif. Dan sekarang anak-anak muda semua paham digitalisasi. Mereka akan paham tentang digital marketing. Dan mereka akan mendapat job baru dari caleg untuk mengelola medsosnya. Dan mereka akan pilih caleg itu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Dan kembali lagi, siapa yang punya uang, tetap dia akan dibeli. Karena figur atau citra itu, personal branding bisa diciptakan sekarang. Kita bisa ciptakan dengan media, dengan AI yang sudah canggih, dan anak-anak muda menguasai itu. Nah, bahayanya kalau anak muda turut serta dalam kampanye dan menggunakan hal ini, medsos, sehingga kita tidak akan terelakkan bahwa mereka akan balik lagi ke yang disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Poli. Kalau Pak Rifai tanggapannya, Pak? Ya, jadi ini kan kebanyakan yang terbanyak pemilih kita ini kan yang
generasi Z ini. Mereka itu otomatis pemilih pemula yang belum mungkin terkontaminasi dengan hal-hal. Iya, jadi sebenarnya kita harus potong dari sini. Ke depan ini pemilih-pemilih itu kita edukasi supaya mereka jangan terpengaruh. Biasanya anak-anak muda itu mereka masih ada idealis. Iya kan, masih idealis. Beda yang sudah tua-tua. Kalau tua-tua sudah banyak persoalan-persoalan hidup, mungkin memanfaatkan pemilu ini sebagai cara untuk bagaimana keluar dari persoalan hidup itu. Anak-anak muda ini yang masih polos ini, yang mungkin mereka 2024 ini pemilih pertama, ya kan, mereka floating mass yang mungkin belum ada pilihan, ya kan, belum mengarah ke satu partai. Beda kalau orang-orang tua kan sudah terafiliasi. Nah, ini yang perlu kita edukasi mereka supaya mereka jangan kemudian terpengaruh dengan money politik. Kemudian partai-partai juga harus menekan kepada caleg-caleg, tempuhlah cara-cara yang baik. Tapi memang begini, ini politik. Politik itu bagi saya adalah suatu cara atau seni bagaimana merebut suatu kekuasaan dan mempertahankan suatu kekuasaan, bagaimanapun caranya. Sehingga kemudian berbagai cara dilakukan, termasuk hal-hal yang dilarang. Sepanjang tidak ketahui oleh penyelenggara, dalam ini Panwas atau masyarakat, kan begitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi saya berharap pemilih pemula ini yang baru pertama kali ini diedukasi supaya tidak terpengaruh dengan yang sudah tua. Yang sudah tua ya. Terus kemudian kita pilih yang berkualitas, bukan yang janji-janji, omong kosong kan daripada caleg. Ada kan di anggota dewan mungkin sekarang bagus-bagus, tapi yang dulu-dulu saya ikut sidang itu instruksi ketua, bukan interupsi. Instruksi ketua karena dia mau sombong. Ketua sudah boleh mulai ini rapat ini karena ini rapat ini sudah forum, bukan quorum. Tapi kan kadang-kadang sudahlah begitu kan. Karena itu saya bilang tadi, ada caleg yang dadakan naik kan. Tidak lewat pengkaderan yang matang dari bawah, tiba-tiba dia punya uang, kemudian karena dia transaksional dia jadi. Sehingga yang terjadi seperti itu. Tapi insya Allah yang duduk sekarang ini bagus-bagus lah. Ada kan yang caleg-caleg, yang anggota legislatif sampai 5 tahun berlangsung ya pernah bicara. Iya, ya pernah bicara. Cuma ya setuju-setuju saja. Tapi bukan yang itu yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang ini mungkin masih bagus ya. Kalau kami penyelenggara kan kami tahu kualitas caleg. Karena ketika diumumkan daftar calon sementara, semua masukan masyarakat saya tahu semua, baik buruknya. Cuma kan saya tidak publikasikan di sini. Ya, karena memang ada uji publik namanya kan. Ya. Jadi saya tahu kualitasnya. Demikian. Baik, Pak Adi, kita lihat tadi 52% generasi milenial, Gen Z juga figur-figur baru. Khusus kita bicara Sulawesi Utara, cukup banyak anak-anak muda yang masuk daftar calon tetap, dan juga kita melihat untuk kaum perempuan keterwakilannya, kalau saya ambil data Minahasa Utara ini 40 sekian persen perwakilannya dari perempuan. Apakah faktor-faktor ini tidak akan bisa memperbaharui ataupun tadi kita memutus hal-hal yang negatif yang terjadi pada pesta demokrasi kita tahun-tahun sebelumnya, Pak Adi? Ya, pertama berkaitan dengan kaum muda masuk dalam arena politik caleg. Tentunya dia tidak serta-merta bahwa karena dorongan anak si A, si B, kan punya kekuasaan uang. Tetapi benar-benar dia harus menunjukkan kualitas. Bapak saya anak muda yang berkualitas. Bukan karena latar belakang keluarga saya, ke latar belakang saya punya duit, atau ayah saya atau ibu saya pejabat dan sebagainya. Tapi kalau tidak berkualitas juga, bagaimana kaum muda juga meyakinkan dengan persentase 52% generasi Gen Z ini? Mana mereka yakin kualitas anak muda saja tidak meyakinkan mereka. Pertama, anak muda harus berkualitas juga, bukan ojo ke susu, tapi dia lahir dari sebuah proses, kan? Tidak dalam konteks dong bilang mesti masa pohon. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini.
Ingat, nanti pemilu coblos bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang tuh lucu, mendemaskan, atau unik, lantang, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh, hutan tuh, hutanmu dan kita. Demokrasi cerdas memilih, ayo kita cerdas memilih. Saudara, terima kasih. Saat ini saya masih bersama 3 narasumber, Pak Rifai, Pak Adi, dan juga Mem Magda, berbincang terkait dengan janji dan program. Nanti kita akan memasuki masa kampanye, kita akan melihat juga sejumlah calon legislatif kita akan memaparkan apa yang akan mereka kerjakan ketika nanti terpilih. Mem, tanggapannya bagaimana ini nanti ketika memasuki masa kampanye? Pasti ada hal-hal baik, hal-hal positif yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kalau menurut Mem, terlepas dari benar atau betul yang disampaikan, tetapi bagaimana dari calon legislatif itu benar-benar mewakili suara dari masyarakat, ataupun tadi Pak Adi sudah sampaikan seperti apa mereka memilih program yang tentu bertujuan untuk kesejahteraan dari masyarakat ataupun mengangkat satu topik yang memang menjadi masalah di tengah masyarakat. Tanggapannya bagaimana? Baik, Riki. Kalau ditanya seperti itu, Riki, pertama saya orang akademisi. Pastinya kita akan kayak mungkin ketawa sedikit lah kalau aneh-aneh begitu ya, kalau programnya aneh-aneh. Kemudian yang kedua, memang tidak mudah untuk membuat program. Tapi biasanya kalau orangnya kaya, banyak uang, dia bisa bayar orang, bisa bayar akademisi termasuk untuk mengerjakan visi misinya. Bisa buat ya begitu. Iya, bisa dibuat visi misinya. Dia bisa bayar, tadi saya bilang bikin konten kreator juga bisa bayar juga. Semua yang penting ada uang gitu kan. Dia bisa bayar untuk edukasi dan bisa mengancam. Kalau saya tidak terpilih, kalian semua bubar ya di pengangguran. Dan mereka pasti akan bekerja dengan semangat. Nah, bagaimana kita bisa akan lihat apakah mereka programnya baik atau tidak? Pasti akan kelihatan kayak begini. Ini susahnya kayak begini, Riki. Mesti jelasnya atau singkatnya seperti ini. Pemerintah sekarang memotong banyak anggaran, APBD. Itu banyak sekali terpotong. Dan kalaupun ada itu sudah earmarking atau sudah di brand, sudah di merek. Jadi 20% untuk pendidikan, dia sudah merek semua. Nah, ketika itu merek-merek dan
sang yang mencalonkan ini tidak paham, maka dia akan mengobarkan janji, padahal itu juga tidak akan pernah terrealisasikan. Makanya saya selalu kalau di pembahasan dengan anggota dewan di legislatif, saya sampaikan, ini mereka ini janji-janji konstituennya tahu enggak anggaran atau program kegiatan yang akan dilakukan oleh eksekutif, ya kan? Mereka tidak paham, mereka tidak tahu. Entah memang betul tidak paham, tidak tahu, atau memang pura-pura. Kalau yang seniornya mungkin pura-pura, tapi kalau yang baru-baru agak sedikit susah. Dan kayak begini, kita bicara program idealisnya seperti itu. Tapi ketika pembahasan, Ricky, mereka akan tanya, mana perjalanan dinas kami? Kita akan ketuk ini. Tapi mana perjalanan dinas dulu? Mana dulu setiap kali pembahasan, kumpul uang? Susah jadinya kita bahas. Nah, apa yang akan kita bahas tentang program? Bukannya kita sangat pesimis untuk itu. Tapi jangan terjadi lagi. Saya sampaikan supaya jangan terjadi lagi. Dan masyarakat harus tahu nih, bagaimana pembahasan-pembahasan, bagaimana masyarakat tentang aliran anggaran, aliran uang dari atas sampai di bawah, bagaimana, apa itu pendapatan asli daerah, apa itu program kegiatan berapa yang harus dibayar. Masyarakat harus tahu dulu, dan sehingga bisa menilai mana sih yang calon yang betul-betul paham, mana yang tidak. Baik. Pak Adi, untuk hal-hal yang realistis yang bisa diterima oleh masyarakat, lalu seperti apa yang harus disampaikan oleh para calon legislatif? Kalau dari Pak Adi sendiri bagaimana, Pak? Ya, pertama dia benar-benar dia mengetahui kondisi geografis, kan? Daerah yang akan dia wakili seperti apa karakteristiknya, geografisnya, tingkat kemiskinannya, problem apa yang ada di situ. Baru dia bicara. Yang terkadang kan ada yang tidak mewakili dapilnya dari daerah lain kemudian dipaksakan masuk. Ya, dia nggak tahu ini kondisi daerah ini seperti apa. Dia kampanyenya bahwa kita akan seperti ini, nggak tahu tidak ada listrik, kan? Kita akan hadirkan banyak cold storage, tapi tidak ada listrik. Dia kan tidak paham dengan kondisi wilayah. Ini kan pasti masyarakat apatis. Ngana ini berjanji apa? Ngana semua datang cold storage, ada listrik sama yang kunang-kunang. Kan? Agak sulit. Nah, yang penting yang harus dilakukan para caleg itu harus benar-benar melihat, memahami kondisi geografis. Persoalan hukum apa yang terjadi di masyarakat? Persoalan sosial apa yang sering terjadi? Bagaimana nantinya saya akan menghasilkan produk hukum berbentuk perda dan sebagainya yang melindungi, yang menjawab kebutuhan masyarakat. Termasuk bagaimana dalam rangka pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah untuk mengcover apa yang menjadi kebutuhan yang ada terjadi di wilayah saya, di daerah pemilihan saya. Ini yang harus benar-benar, ini yang realistis. Tetapi yang realistis ini yang harus kita sampaikan hanya mengena bagi para pemilih yang memang benar orang-orang yang punya pemahaman dan mengedepankan soal visi misi. Tetapi berkaitan dengan orang pragmatis yang sampaikan Pak Rifai tadi, biar dengan visi misi pica bunga dong bilang, toh kalau nyanda wani piro, nyak picis, nyak guna. Nah, ini yang harus problem kita untuk bagaimana mengedukasi yang masih pragmatis ini. Ini mungkin ke depan ada bisa menjadi ada satu ruang yang di tengah antara kekosongan menjelang pemilu ini penting untuk dilakukan edukasi. Ya. Dan program ini tepat bagi masyarakat Sulawesi Utara ya, Pak Adi. Saya ke Pak Rifai, mungkin masih ada sejumlah calon legislatif ini mendekati masa kampanye bahkan belum tahu apa programnya atau belum tahu apa visi misi nanti ke depan nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat, Pak Rifai. Kalau dari Pak Rifai tanggapannya mungkin senada dengan Pak Adi atau punya tips sendiri bagi para calon legislatif kita ini? Yang pertama, calon legislatif ini harus tahu kalau saya jadi anggota dewan apa kerja saya di sana. Apa tugas saya anggota dewan? Tugas dewan itu kan pertama untuk legislasi, membuat peraturan perundangan dalam ini perda. Tahu enggak dia tentang legal drafting dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengawasan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya. Kemudian untuk penganggaran. Nah, dalam hal penganggaran, dia kemudian bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat di dapilnya itu untuk dia masukkan ada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam APBD, kan seperti itu. Itu saya harus tahu. Yang kedua, bahwa anggota dewan itu kan punya hak immunity. Seseorang anggota dewan itu tidak boleh tidak bisa digugat atau dikena hukuman hanya karena dia buat pernyataan-pernyataan dalam rangka mengkritik pemerintah. Itu bagian dari tugas pengawasan. Jadi anggota dewan itu punya hak immunity. Dia
kan namanya anggota parlemen. Parlemen itu kan parle, bicara. Dia harus bicara. Masalah benar atau tidak itu urusan nanti, kan dia punya hak community. Tidak boleh kemudian saya sebagai wali kota atau bupati lapor dia karena ini pencemaran nama baik, tidak boleh. Dia lakukan itu dalam rangka pengawasan, kan seperti itu. Nah, jadi ada hak community. Ini harus diketahui oleh anggota dewan apa tugasnya, apa hak-haknya, kan seperti itu supaya dia bisa mengetahui tugas dia di sana. Jadi saya berharap jangan kemudian ada anggota dewan yang bilang saya akan memperjuangkan dana desa 1 miliar. Itu kan undang-undang, tidak perlu diperjuangkan. Sudah ada. Iya, atau SD sampai SMP gratis. Ini kan sudah, ini kan berarti dia tidak tahu ini peraturan. Memang tanpa Anda perjuangkan itu sudah ada, kan begitu. Jadi hal-hal yang belum ada diadakan demi kemajuan dapilnya, kan begitu. Ya nanti kan akan turun ada namanya masa reses, dia akan itu aspirasi. Menerima aspirasi masyarakat di dapilnya. Ada masa-masa reses seperti itu. Ini yang harus diketahui oleh anggota dewan. Jangan yang penting ya karena sampai mama, sampai papa dan lain sebagainya, kemudian saya anggota dewan ingin tahu apa yang mau bikin. Harusnya ada edukasi juga kepada caleg sehingga dia tidak pada saat kampanye tidak ada janji-janji kosong yang kadang-kadang orang mentertawakan. Orang bilang mau tertawa tapi takut berdosa, tapi memang harus bertertawa, kan begitu. Ya seperti itu. Kadang-kadang begitu kan, caleg-caleg kita ini kadang-kadang menyampaikan visi misi asal aja dia ngomong. Ini kan tidak perlu ya, seperti yang saya bilang tadi dana desa, kemudian yang sekolah gratis, itu sudah dari sononya sudah ada itu. Terima kasih Pak. Baik, tadi mewakili masyarakat tentu tadi Pak Rifai sampaikan adalah berbicara, begitu. Iya. Mem kita sedikit menyinggung tentang hal ini untuk kemampuan public speaking atau berbicara di depan publik untuk calon anggota legislatif itu seperti apa yang mumpuni sehingga ini juga bisa mewakili suara dari masyarakat. Iya, pastinya kalau dia mau jadi anggota legislatif dia harus belajar ilmu ya berretorika. Retorika itu bukan hal yang negatif yang seperti yang saya dengar akhir-akhir ini. Retorika itu memang ilmu yang kita harus pelajari untuk kita bisa seni berbicara, ya kan? Public speakingnya itu harus lah. Mau artikulasi, intonasi dan sebagainya dia harus pelajari pasti, ya kan? Itu untuk supaya orang mungkin kayak dia untuk orang menarik perhatian begitu kan. Pertama, jadi kesan pertama itu baik. Tapi kalaupun dia tidak punya itu, setidaknya dia punya hati lah ya. Yang tadi kita bahas juga, dia punya hati yang baik untuk membantu. Dia punya komitmen yang besar dan tadi disampaikan juga bahwa kita itu juga harus kayak memilih orang yang betul-betul dia sudah pernah menikmati semua. Kalau umpamanya dia dari orang, mohon maaf ini, dari orang kaya dan dia akan mengerti hati orang miskin yang makannya satu hari satu kali, yang makannya cuma nasi dan kecap dan nasi kerupuk, dan dia bilang saya akan membantu saudara-saudara untuk jadi kaya, dia tidak pernah rasa. Apa yang akan dia bicarakan? Atau mungkin dia dulu dari ya mungkin dari aktivis berjuang untuk orang-orang yang miskin, kemudian ketika dia legislatif dia orang Manado bilang mangkage. Sehingga dia tiba-tiba di hotel dia meeting dan dia mangkage. Dia tiba-tiba terima uang banyak, dia kagetan begitu, mangkage. Sehingga tiba-tiba dia lupa asalnya dari mana. Nah, kita juga harus pahami itu bahwa mereka dari mana asalnya dan apakah mereka bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Karena masing-masing konstituen atau dapil-dapil itu pasti punya figur tersendiri. Jadi saya tidak bisa bilang kita harus pilih yang seperti ini, yang bicaranya seperti ini. Ada memang dapil yang betul-betul dapil yang semua full orang-orang hanya berpikir bahwa yang penting uang. Tapi mungkin juga ada satu dapil yang memang orang-orangnya sudah intelek. Sehingga mereka akan memilih orang-orang yang memang mungkin doktor, mungkin mereka pilih oh dia ini sudah punya kreativitas yang janji-janji yang sudah bukan harus berjanji tapi memang sudah diciptakan, dia sudah lakukan, dia sudah pernah buka yayasan, dia aktivis, punya lembaga dan sebagainya. Mereka hanya melihat apakah dia nanti bisa mengawal ya kan anggaran yang ada. Jadi masing-masing konstituen dan masing-masing dapil itu saya rasa punya ciri khasnya sendiri. Pak Adi, ada juga banyak mungkin calon legislatif ini yang tadi tidak juga memikirkan banyak terkait dengan visi misi program karena berpikir ada pada partai yang punya ketenaran yang cukup tinggi begitu. Selanjutnya juga untuk figur ataupun ketenaran biasa sekarang banyak anak-anak muda yang sudah beken di media sosial begitu, terus juga tidak dipungkiri ada beberapa yang kita lihat ternyata sudah direkrut untuk maju sebagai calon legislatif ini. Kalau Pak Adi menanggapi ini seperti apa Pak? Memang pemilu legislatif ini pesertanya adalah partai politik. Tetapi kualitas dari caleg ini penting.
Karena dia akan menghadapi persaingan di internal dan persaingan eksternal sesama calon anggota legislatif. Pertarungannya banyak. Kalau di situ ada 10 partai kali empatnya satu dapil 6 kursi, kan saingannya banyak. Kalau seandainya bahwa dia hanya mengandalkan visi misi program partai, yang bahwa ini secara paten partai kami, ideologi, doktrinnya, visi program seperti ini. Tapi dia mengaktualisasikannya ke lapangan gimana? Dalam konteks kalau kita dilokalkan, lebih khusus di dapilnya. Visi misi partai ini kan menyeluruh seluruh Indonesia. Konteks Indonesia. Bagaimana dengan kondisi geografis, kondisi wilayah kita hanya satu kecamatan atau 2 kecamatan. Dengan jumlah penduduk atau karakteristiknya berbeda dengan daerah-daerah lain. Sehingga saya utamanya adalah dia harus menguasai lapangan. Problem yang ada di daerah pemilihannya ini penting. Supaya visi misinya tidak di angan-angan, tidak di antara langit dan bumi. Kalau mau jatuh pun ya terlalu jauh. Kalau DP visi misi di langit kan jatuh di tanah jauh sekali. Kalau dia tidak memahami kondisi geografis, sulit. Contoh, kayak Pak Rifai sampaikan tadi. Atau saya akan bangun cold storage, tapi tidak ada listrik. Karena dia nggak pernah datang di daerah itu. Dia bukan mewakili daerah itu. Dia tidak tahu dengan kondisi. Dia bilang, caleg ini bagaimana ini? Ini ada listrik, dia mau bawa cold storage 4 orang, mau cok di mana? Ini yang penting untuk bagaimana visi misi besar yang di partai itu yang kemudian aktualisasikannya dalam program dia. Yang sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita jadi dewan apa? Kita ini legislatif, bukan eksekutif. Memahami bagaimana dia sebagai pembuat peraturan dalam ini perda untuk DPR provinsi dan kabupaten kota, soal controlling, kan, pengawasan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif, dan soal budgeting yang disusun bersama oleh DPR dengan pemerintah daerah itu sendiri. Baik, Pak Rifai, kita kembali mengedukasi masyarakat. Tadi sudah dari calon legislatif kita sudah banyak disampaikan Pak Adi, Pak Rifai dan juga Mem. Kita kembali ke masyarakat. Ini ada sekitar 45 menit terakhir dalam perbincangan ini. Tentu masyarakat mempunyai peran sangat penting nantinya Pak pada 14 Februari 2024 ini untuk memilih seperti apa. Kalau tadi ada visi misi yang tidak realistis dan lain sebagainya, kuncinya sekarang ada di masyarakat harus seperti apa. Kalau dari Pak Rifai bagaimana Pak? Jadi saya harapkan pemilih jadi pemilih yang cerdas. Jadi mereka memilih orang-orang yang betul-betul dianggap menurut hati nurani mereka akan mampu memperjuangkan. Bukan karena kemudian diiming-iming dengan janji-janji kosong atau mungkin dengan money politik yang semua ini kan ini dilarang. Jadi saya harapkan bahwa mungkin kita di TPS itu hanya 5 menit. Tapi 5 menit ini menentukan 5 tahun kita ke depan, nasib kita ke depan. Jangan terbuai hanya karena mungkin cuma dengan beras 5 kilo atau uang 50.000 atau 350.000, kemudian menghancurkan masa depan kita. Pak Rifai, saya ke Mem, mungkin bagi sebagian orang uang 300-500 ribu itu tidak ada artinya, tetapi bagi masyarakat miskin masyarakat, banyak. ya, itu banyak, tanggapannya bisa sebulan dimakan. Baik, itu tanggapannya bagaimana Mem? Iya, itu memang seperti itu. Jadi kita menghadapi realitas seperti itu 300 ribu bisa makan 1 bulan. Nah, kalau umpamanya seperti itu dan jadi saya kayak begini, saya masih lebih realistis ya. Kalau memang dapilnya begitu kebanyakan orang miskin, ya kan, kebanyakan orang menengah ke bawah maksudnya, saya malah bilang, oh ya sudah strategi pemasaran kamu untuk personal branding kamu memang harus punya uang banyak. Kalau kamu mau menang di situ memang kayak uang banyak. Nah, saya juga mempertanyakan ini, Riki. Apakah KPU bekerja dengan baik? Memasang iklan-iklan dan spanduk-spanduk yang mengedukasi masyarakat dengan bahwa mereka itu bisa mendapat lebih dari 300 ribu. Bahwa mereka itu bisa mendapatkan dengan memilih anggota legislatif yang benar-benar tahu kerja, tahu paham tentang tupoksinya, paham tentang apa sih fungsinya dia, sehingga mereka itu bisa bahkan dapat 1 bulan 3 juta, bukan 300 ribu. Apakah KPU sudah bekerja sampai di situ untuk mengedukasi masyarakat itu? Itu yang harus ditanyakan. Terakhir, Pak Adi singkat Pak, yang penting disampaikan di akhir program ini. Pertama bahwa masyarakat benar-benar ya harus memahami benar calonnya, mengenal lebih dekat siapa yang akan kita pilih. Benar-benar apa aspirasi kita akan dia perjuangkan, akan dia kerjakan saat terpilih atau menjauh dari kita. Kemudian menjadi masyarakat yang benar-benar menjadi
mengedukasi teman yang lain. Jangan menjadi pelopor untuk money politik. Kan? Ketika melihat si Adi umpamanya lagi bernegosiasi dengan caleg, Riki harus cegah. Bro, jangan nasib kita hanya 300.000. Mungkin pendapatan 5 menit di TPS 300.000 mahal. Jangan tetapi ini 5 tahun. WA Group ya Pak Adi. Jangan ikut-ikutan WA ini 5 Group. tahun. 300.000 dibagi 1 tahun 12 bulan. Kali dibagi 5. Perharinya itu paling dapat 25 perak. Baik, kan? baik. Pak Rifai terakhir Pak, silakan. Ya, saya mengharapkan para pemilih ini pilihlah yang terbaik. Jangan kemudian karena money politik kita memilih, tetapi betul-betul kita anggap orang ini mampu untuk membawa aspirasi kita. Jadi saya harapkan masyarakat berpartisipasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu, tolong masyarakat berpartisipasi untuk melaporkan ini kepada pengawas pemilu atau kepada penyelenggara, dan itu menjadi hal yang baik bagi kita. Kemudian jangan golput. Kalau di Australia itu memilih ini adalah wajib. Siapa yang tidak datang di hari H itu akan dipanggil. Tapi kita kan di sini hak, sehingga kebanyakan orang tidak mau memilih. Baik. Daripada saya memilih, supaya saya jalan-jalan saja. Baik. Terima kasih. Magdalena silakan terakhir. Ya, baik. Terima kasih. Seperti biasa disampaikan untuk pemirsa di rumah, tadi sampaikan juga jangan sampai tidak ke TPS. Jangan sampai terlalu tawar hati dan pesimis. Tetap optimis dan pastikan bahwa Anda itu berharga dan nilai Anda lebih mahal daripada money politik atau harga 300.000. Cerdas memilih akan menentukan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 narasumber berkenan berbincang terkait hal penting. Pak Rifai Poli, Pak Supriyadi Pangelu, dan juga Dr. Magdalena Wulur. Terima kasih atas perbincangan kita pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih tentu kepada pemirsa. Kami tetap mengajak Anda untuk tetap menyaksikan Cerdas Memilih setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA. Bagaimana Anda mengetahui banyak hal terkait dengan pemilu 2024. Cerdas Memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saya Riki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa. Takut kau tak bahagia lihat aku tertawa. Sorry bro, I just wanna having fun. Aku dan kehidupanku beginilah adanya. Maunya yang slow-slow aja. Dengarlah kawan, waktu berdetak dan bergulir cepat. Jangan sibukkan dirimu